semua fans Manchester United, jangan lupa ya subscribe channel Winning Eleven Berita Man United ya. Karena di setiap hari Seninnya, kita akan mengadakan giveaway satu jersey bagi subscriber beruntung. Dan jangan lupa like, komen yang menarik, dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United. Rio Ferdinand kecam sikap pemain MU akhir-akhir ini. Ralf Rangnick ikut kena damprat. Ex-back Manchester United, Rio Ferdinand mengecam sikap yang ditunjukkan para pemain setan merah pada akhir-akhir ini. Ralf Rangnick pun tak ketinggalan dikritik. Berbicara di kanal YouTube miliknya, Ferdinand menilai bahwa Rangnick gagal membuat skuadnya mengalami peningkatan performa. Harry Maguire CS diklaim saat ini merupakan bayang-bayang mereka yang dulu. Manajer berbicara dalam konferensi pers pertamanya tentang meningkatkan pemain dan saya masih belum melihatnya. Waktu yang dia miliki di tempat latihan akan menjadi argumennya, saya yakin. Tapi para pemain ini perlu perbaikan karena mereka tidak melakukannya. Hampir setiap pemain sebagai seorang pria adalah bayangan dari diri mereka sebelumnya. Saya tidak melihat para pemain ada yang melakukannya dengan baik seperti di level mereka sebelumnya. Lebih lanjut, Ferdinand pun membandingkan kinerja Rangnick dengan apa yang dilakukan Thomas Tuchel di Chelsea, di mana dia bisa meningkatkan performa Antonio Rudiger dan Reece James. Manajer hebat meningkatkan performa pemain. Kita telah melihat apa yang dilakukan Thomas Tuchel di Chelsea dalam waktu singkat. Kita melihat para pemain meningkat dan menjadi pemain yang lebih baik secara konsisten untuk jangka waktu yang berkelanjutan. Dia menciptakan lingkungan di mana para pemain merasa nyaman. Anda memang membutuhkan hasilnya, tapi Anda harus mulai mendapatkannya dari suatu tempat, ujar Ferdinand menambahkan. Ralf Rangnick buka-bukaan Biancherok Jadon Sancho melempem di Manchester United. Ralf Rangnick buka-bukaan penyebab Jadon Sancho tampil jauh di bawah harapan sejak datang ke Old Trafford pada musim panas 2021. Menurut Rangnick, ada dua faktor yang membuat Sancho masih melempem. Sancho sedang bertarung dengan mentalnya untuk memenuhi harapan tinggi atas kedatangannya di Manchester United. Selain itu, dia juga terbebani harganya yang tinggi. Pemain berkebangsaan Inggris itu diboyong MU dari Borussia Dortmund dengan bandrol 73 juta pound sterling atau 1,42 triliun rupiah. Meskipun berlatih dengan baik, tapi saat pertandingan Sancho seperti menghilang. Ini liga yang berbeda, kompetisi yang berbeda, lebih menuntut fisik. Dia bermain di salah satu klub terbesar di dunia. Ini juga ada hubungannya dengan banyak hal di kepalanya. Setiap kali saya melihatnya berlatih, dia muncul dan merupakan salah satu pemain terbaik di sesi latihan. Sekarang ini tentang bagaimana mentransfer performa latihannya ke lapangan saat pertandingan, menunjukkan level dan performa yang sama di lapangan. Dengan pemain seperti itu, dengan pemain ofensif yang kreatif, ini semua tentang kepercayaan diri. Menyadari betapa bagusnya mereka kemudian menunjukkannya di depan 75.000 atau 45.000 orang di Villa Park. Rangnick meyakini mudah untuk berkembang ketika pindah sebagai pemain yang relatif tidak dikenal ke Bundesliga. Namun persoalannya berbeda ketika dia pindah ke salah satu klub terbesar dunia seperti Manchester United. Dia punya kemampuan untuk melakukan itu, tidak ada keraguan. Tapi sekarang kami harus mengembangkannya menjadi pemain seperti itu dan melihat penampilan yang sama seperti yang dia tunjukkan di Borussia Dortmund. Tiga pemain Inter Milan yang bisa susul Simone Inzaghi ke Manchester United. Dilansir Football Italia, Simone Inzaghi menjadi salah satu bidikan Manchester United. Dia dinilai menunjukkan kinerja apik bersama Inter Milan meski baru memimpin Nerazzurri selama setengah musim. MU sendiri dilaporkan telah menghubungi agen Simone Inzaghi untuk menanyakan kemungkinan kepindahan sang pria Italia. Di sisi lain, jika benar-benar jadi pengganti Ralf Rangnick di MU, bukan tidak mungkin kehadiran Simone Inzaghi akan diikuti sejumlah anak asuhnya di Inter Milan. Memang ada sejumlah pemain Inter yang sesuai dengan kebutuhan setan merah. Lantas siapa saja pemain Nerazzurri yang berpeluang menyusul Inzaghi ke Old Trafford? Milan Skriniar. Salah satu kelemahan Manchester United musim ini terletak di bek tengah. Meski sudah mendatangkan Rafael Varane,
MU masih butuh partner untuk ex-Real Madrid itu, seiring inkonsistensi permainan Harry Maguire. Untuk mengatasi masalah ini, Inzaghi bisa membawa Milan Skriniar. Bek Slovakia itu jadi andalan musim ini dengan 26 penampilan di semua kompetisi, alias hanya absen di 2 pertandingan. Marcelo Brozovic, bintang Kroasia ini tak tergantikan di lini tengah Inter Milan dengan sudah tampil 28 kali musim ini, alias selalu bermain di seluruh laga nerazzurri. Rataan tackle-nya merupakan yang tertinggi, sedangkan interceptnya tertinggi kedua, sehingga kehadirannya akan menghadirkan perlindungan ekstra bagi lini belakang MU. Tidak hanya itu, kontrak Brozovic di Giuseppe Meazza akan habis akhir musim ini sehingga dia bisa didatangkan secara gratis. Lautaro Martinez, meski sudah punya Cristiano Ronaldo dan Edinson Cavani, Manchester United butuh penyerang baru mengingat kedua andalannya itu sudah berusia 36 dan 34 tahun. Dengan usia yang masih muda, 24 tahun dan ketajamannya yang dia tunjukkan selama ini, Martinez bisa jadi andalan baru di lini depan. Seperti diketahui, Martinez mencetak 61 gol dan 22 assist dari 158 laga bagi Inter sejak kedatangannya di musim panas 2018. Meski demikian, Manchester United perlu merogoh kocek cukup dalam karena Lautaro Martinez masih terikat kontrak di Inter Milan hingga Juni 2026. Paul Pogba tegaskan komitmen dengan Manchester United. Saga kebersamaan Paul Pogba bersama Manchester United mulai menemui kejelasan. Ralf Rangnick menyatakan pemain asal Prancis itu menegaskan komitmennya di Setan Merah pada musim ini. Pogba sudah tampil di 13 dan 22 pertandingan United di semua ajang musim ini, serta menyumbang 7 assist. Pogba absen sejak Oktober lalu akibat cedera hamstring yang didapat saat membela timnas Prancis di jeda internasional. Dengan demikian, Pogba belum pernah dimainkan sejak Rangnick menukangi United. Belakangan, pemain berusia 28 tahun itu terus dikaitkan dengan sejumlah klub seperti Paris Saint-Germain. Namun Pogba sudah kembali berlatih bersama tim di Carrington sejak 17 Januari kemarin. Setelah 2 bulan menepi, dia telah melakukan pembicaraan dengan Pogba mengenai kesempatannya di dalam tim. Itu adalah sesi latihan pertama kemarin setelah 2,5 bulan cedera. Dalam sesi latihan ini, dia menunjukkan di setiap momen ketika kami bermain 6 lawan 6 atau apapun yang kami lakukan, dia adalah pemain yang luar biasa. Dia bisa berikan banyak masukan positif ke dalam tim jika dia benar-benar fokus. Saya melakukan percakapan panjang dengannya selama lebih dari 1 jam setelah sesi latihan. Percakapan yang sangat bagus. Dia berkomitmen sampai akhir musim. Dia menjelaskan kepada saya dia ingin menjadi Paul Pogba sebaik mungkin. Walau sudah mengikuti latihan, Rangnick menilai masih terlalu cepat untuk menurunkan Pogba di pertandingan melawan Brentford dan West Ham United pada akhir bulan ini. Menurutnya, mantan penggawa Juventus itu mempunyai peluang tampil pada bulan depan. Apalagi United dihadapi serangkaian jadwal padat di Liga Primer Inggris, Piala FA, dan Liga Champions Eropa atau UCL. Saya akan menunggu kesiapan dia dalam 2 pekan ke depan atau setelah jeda internasional untuk tampil di 3 kompetisi berbeda. Ralf Rangnick mengatakan masalah dengan Anthony Martial sudah selesai. Sebelumnya muncul informasi bahwa Martial meminta untuk tidak diikutsertakan ke dalam skuad Red Devils lawan Aston Villa pada Minggu 16 Januari lalu. Namun dalam sebuah pernyataan, pemain asal Prancis itu membantah pernyataan Rangnick kalau dirinya menolak bermain lawan The Villains. Dalam sebuah konferensi pers jelang pertandingan melawan Brentford, Rangnick menolak untuk membahas kebenaran isu tersebut. Saya di sini sekarang selama 6 bulan. Semua hal yang perlu dikatakan, saya sampaikan usai konferensi pers. Saya melakukan percakapan dengannya pada Minggu tentang apa yang terjadi dan bagaimana saya melihat seluruh situasi. Dan masalah itu sekarang sudah selesai. Dia berlatih kemarin dan lusa. Dia mungkin akan berlatih pada hari ini juga. Dan setelah latihan, saya akan mengambil keputusan apakah dia dicalonkan atau tidak. Mari kita lihat apa yang akan terjadi nanti.
Saat ini United berada di peringkat ke-7, tertinggal 5 poin dengan posisi keempat yang dihuni West Ham United. Namun klub Manchester United masih memiliki 2 pertandingan di tangan.